Businessman Opinion. Mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion mengenai penghematan di industri perhotelan Indonesia yang memprediksi akan terjadi gelombang PHK dalam 6-12 bulan ke depan jika pemerintah tidak meninjau ulang kebijakan penghematannya. Bahkan jika dibiarkan lebih lama lagi, diprediksi tidak sedikit hotel yang terpaksa berhenti beroperasi atau bangkrut. Apa komentar Anda? Ini suatu PHK yang dahsyat ini. Ini karena orang semua kalau mau jalan-jalan kan pakai duit. Nah, ini Lebaran ini kan dapat THR para karyawan. Yeah. Nah itu nanti takutnya waktu dia Lebaran, uangnya habis nanti gimana untuk selanjutnya? Karena udah nggak kerja lagi, dan juga pariwisata punya karyawan. Terus karyawan itu nggak digaji karena nggak ada pemasukan dari pengunjung. Nah ini sangat luar biasa ini. Jadi sirkulasi keuangannya nggak ada. Ya bisa juga ini kena PHK besar-besaran. Pariwisata bangkrut. Ya susah juga ini. Jadi penghematan dari pemerintah pusat harus dipertimbangkan lagi lah. Bagaimana ini? Karena apa? Pemerintah pusat hanya memikirkan satu poin aja. Satu poin yang nggak memikirkan poin yang lain, kan banyak sektor yang harus dipikirkan. Pemerintah tuh harus memikirkan banyak sektor, bukan satu sektor. MBG, makanan bergizi itu sebetulnya sih kalau makanan bergizi, kalau nggak ada PHK dari karyawan, ya orang tuanya ngasih makan anaknya, nggak usah kita nggak usah. Kalau mamanya orang tuanya nggak punya kerjaan, dari mana aja bisa mengasih makan anak yang bergizi. Yang penting lapangan kerja. Apakah dia bikin padat karya atau gimana? Karena kalau gelombang PHK begitu banyak, ya anak orang satu orang nih punya anak 3, harus minimal 2 lah. Nah itu udah sama istrinya udah 4. Nah 4 kalau mama suaminya nggak kerja, ya gimana? Dapat dari mana dia? Anak gimana? Gitu. Kalau mamanya dikasih MBG, anaknya doang makan yang bagus. Itu cuma sekali waktu dia sekolah. Sorenya gimana? Makan apa sorenya? Kan orang Indonesia kan makan 3 kali sehari. Sarapan pagi, siang jam 12, makan sore sekitar jam 5:30. Ya itu harus dipikirkan juga oleh pemerintah pusat, pada Pak Presiden Prabowo yang terhormat ini. Ya, makasih. Kalau saya punya pandangan sih lainnya, ini mungkin gertak sambal, jadi nggak semua hotel begitu, ya nggak? Mungkin yang tertentu biasa, ya hotel-hotel tertentu ada kong kali kong sama pejabat punya selama ini udah enak, ya nggak? Bisa lebihin, kan banyak kan ada instansi pemerintah yang belanja dilebihin kan, seperti beli laptop, komputer kan. Ada toko nggak mau, ada toko mau kong kali kong. Kalau saya banyak tahu dulu waktu saya di Pasar Pagi di Jatinegara, ada toko nggak mau, lu tulis sendiri katanya dilebihin, beli alat tulis, buku, segala komputer, kertas ada nggak mau. Jadi saya nggak semua kok, ini hanya gertak-gertak pemerintah biasa tuh, mungkin hotel tertentu ya biasa kong kali kong sama pejabat yang koruptor, udah enak. Sekarang kebakaran jenggot, bener nggak? Ya mungkin hotel yang sama ini amburadul, Sontoloyo punya, nggak semua. Saya sih nggak semua lah. Sama aja yang belanja pemerintah kan gaduh, zaman Anies kan nggak kelebihan bayar, ya nggak? Iya. Itu jadi nggak semua lah. Justru yang hotel-hotel yang biasa bergaul sama pejabat-pejabat seperti orang DPR ya mungkin kayak enak kan dilebihin bonnya, mungkin satu kamar umpamanya 300 dilebihin kopek, bener nggak? Ya itu jadi kan kebakar jenggot, ya nggak? Biarin aja. Nah, itulah saya pandangan sih begitu ya. Memicu kerugian itu pasti ya, karena begini, sebagian besar hotel-hotel tuh memang biasanya untuk nampung para karyawan pemerintah. Mereka adakan seminar, adakan lokakarya begitu. Itu banyak sekali loh hal itu, kejadian itu sebetulnya.
Misalnya dari kota A ya loka karyanya bisa ke kota B gitu loh. Aneh gitu. Loh kenapa harus ke kota B? Oh sekalian karya wisata di sini apa gitu. Pertama saya nggak percaya, tapi kira-kira setahun yang lalu saya pernah ada ke beberapa kota itu penuh semua hotel-hotelnya. Semua itu karyawan-karyawan pemerintah yang mengadakan loka karya apa begitu. Oh, begitu ya gitu. Jadi ya memang nggak apa-apa deh kalau gitu. Memangnya itu harus di-cut gitu. Sebetulnya ini kan ini kalau diundang kondangan oleh seseorang, lokasinya itu di kementerian. Jadi kementerian itu kan gedungnya gede-gede, tempatnya luas-luas ya. Mereka itu umumnya punya gedung pertemuan, ya. Nah, sebetulnya nih mau apakah itu Pemda, mau itu kementerian atau instansi pemerintah ya, itu sebetulnya kalau mau ya itu bisa sewa di kementerian-kementerian, ya. Tapi kalau sewanya di kementerian kan nggak bisa hengki-pengki, nggak bisa dapat duit-duit pelicin gitu, ya kan. Kalau di hotel swasta kan bisa lah dimainin gitu kan. Ya sebetulnya ini ada moral hazard juga. Ya kalau gedung pertemuan itu hampir semua itu punya, ruang rapat itu hampir semua punya. Ya, saya nggak tahu kalau yang di daerah ya, tapi harusnya di daerah pun juga gedung-gedung pemerintah itu besar-besar, gede-gede. Ya banyak dipakai di itu apa untuk pernikahan-pernikahan kan banyak, untuk acara macam-macam. Ya, yang saya tahu tuh Solo pun juga punya. Ya di Jogja juga punya, hampir semua punya. Cuma ya gitulah. Ya jadi gini, hotel pun juga sebetulnya salah kalau mengandalkan dari pemerintah. Ya, menurut saya salah. Karena yang namanya hotel itu kan harusnya untuk penginapan. Ya, tapi oke lah, penginapannya sepi dan sebagainya karena kunjungan orang juga sedikit ya, baik bisnis maupun untuk wisata. Oke lah, kan mereka bisa kreatif ya, untuk acara pernikahan, untuk acara ulang tahun dan sebagainya, buka puasa dan seterusnya kan cukup banyak. Ya, itu kalau misalnya mau reunian misalnya ya, mereka punya resto kan, reunian dan sebagainya ya, paket ini paket itu kalau mau ya. Dan ini kalau saya lihat ya, sebetulnya yang lagi suffer itu kan nggak cuma hotel ya, hampir semua lini bisnis itu juga lagi berat ya. Jadi kalau bisa jangan cengeng lah ya. Ya memang sih harus kerjasama dengan Pemda. Ini saya tertarik dengan dulu ya Pemda di Banyuwangi, dia mengadakan berbagai macam festival. Ya rame jadinya. Orang juga tertarik akhirnya, apa sih Banyuwangi kok rame amat? Ya. Jadi mungkin ya ini kalau misalnya nih ya bisa saya juga usul ke wakil presiden. Kan waktu di Solo dia pun juga banyak mengadakan festival-festival. Nah itu bisa nggak diduplikasi ke daerah-daerah yang lain ya, jadi kunjungan-kunjungan wisata terutama dalam negeri itu nggak bocor sampai harus keluar negeri terlalu banyak. Ya memang kita tahu juga ya, tiket pesawat juga mahal ya, nggak ada lebaran aja mahal apalagi lebaran ya. Jadi wisatawan Indonesia itu banyak sekali yang akhirnya keluar negeri, dipermudah dengan gampangnya orang memperoleh paspor ya. Jadi saya berharap ya orang-orang muda yang ada di pemerintahan pusat itu ide-ide kreatifnya dikeluarin ya untuk membantu ya sektor-sektor ini kan masuk di ini ya kreatif ya. Kalau bisa didorong ya, dikasih ide-ide lah ya. Mana yang sudah berhasil itu ayo studi banding, belajar ke sana ya. Terus terutama juga Pemda pun juga kalau saya lihat ya banyak sekali ya bupati, wali kota yang terpilih itu kadang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa untuk memajukan daerahnya ya. Dia punya power oke,
bisa menggerakkan massa, oke. Tapi nggak kreatif, banyak ya, tidak bisa mendorong ekonomi di daerahnya masing-masing ya, terutama wisata itu modalnya nggak banyak kok. Orang mau ngelihat tari-tarian lah, budaya setempat lah, makanan lah ya, jadi itu yang harusnya didorong. Bila perlu ya sudah undang vlogger ya untuk makanan lah, budaya lah ya, jadi harus lebih kreatif lah ya, jadi jangan cengeng ya. Saya rasa itu aja deh, terima kasih. Iya, masalah hotel itu dibuat seminar, dibuat pertemuan, dibuat acara ini itu sudah dilakukan. Beberapa hotel dari dulu sudah dilakukan, dari zaman Orde Baru. Tahu saya sampai sekarang. Jadi itu sudah dijalankan, saran klasik ya, sarannya sudah terjadi. Tapi memang ini kebiasaan menerima terlena dengan datangnya pejabat-pejabat dan ASN atau aparat negara yang nginap di situ. Itu yang membuat mereka terlena. Padahal sebagian besar penginapan tidak mengandalkan mereka, tapi mengandalkan masyarakat umum yang nginap di hotelnya, di penginapannya, atau lodgementnya, atau penginapan dalam bentuk lain. Itu mereka masih bisa hidup. Ya walaupun memang tidak ramai sih, turun pendapatannya tiap tahun. Itu dialami juga di industri lain. Jadi kalau nanti ada PHK di perhotelan, penginapan, ya saya udah tidak heran lagi, karena industri lain sudah PHK duluan. Ini menyusul aja industri penginapan. Negara kita kondisi ekonominya real, mikro itu sedang sulit. Jadi memang sebetulnya yang ditutupi selama ini adalah daya beli masyarakat yang turun itu. Itu yang menyebabkan pendapatan penginapan turun. Juga di industri lain, rata-rata mengalami penurunan setiap tahun. Bahkan yang puasa Ramadan sampai Lebaran nanti, memang ada hasil, tapi hasilnya lebih sedikit dibanding yang tahun kemarin. Dan rata-rata mengalami seperti itu. Di beberapa radio dan televisi, para pelaku usaha bicara itu, dan itu fakta. Inilah keadaan negara kita. Jadi kalau kita terus terlena dengan bantuan dari pemerintah, ya kita mana mungkin bisa survive, kan kemungkinan seperti itu. Intinya gini Pak, yang mesti dihemat gitu loh. Jangan habisin anggaran, duit gitu ya, buat sesuatu pemborosan untuk menghidupkan ekonomi gitu loh Pak. Karena mesti dicatat itu yang APBN gitu, buat yang katanya tadi instansi pemerintah penghematan buat di hotel gitu, itu dipakai utang bangunnya gitu, bukan pakai dana sendiri, pinjaman luar negeri Pak. Jadi kalau emang mesti dihemat, ikat pinggang semua gitu loh. Jangan hotel nanti ada PHK, emang mesti terjadi itu. Nanti akan di-restore, akan jadi disrupsi atau bagaimana, akan ketemu titik equilibriumnya gitu loh Pak. Jadi intinya kata kuncinya penghematan aja Pak. Jangan boros-borosin, kecuali kita negara kaya kayak Arab Saudi mungkin, Brunei Darussalam gitu loh, yang minyaknya itu atau bagaimana itu ngangutang gitu loh, itu boleh. Pakai hambur-hamburin aja gitu loh. Kayak Malaysia, BBM-nya dia murah, cuma 7.000 perak seliter. Di Indonesia berapa? Jadi asal bos semua serba murah. Mereka mau agak buang-buang energi, mau foya-foya masih bisa gitu loh Pak. Negaranya tentu ya yang mesti bersih juga. Itu aja. Hotel ataupun mereka tidak mengadakan acara di luar kota gitu ya. Nah, cuman ya berdasarkan pengalaman, kebetulan saya pernah di birokrasi lah ya. Ya itu sih mungkin kalau dibilang semua hotel yang terkenal enggak juga gitu, karena biasanya ya namanya ASN itu paling jadi hotel bintang 3 atau paling tinggi lah bintang 4 gitu. Nah, sementara yang di atasnya lagi ataupun yang di bawahnya Melati itu ya pasti nggak ngaruh gitu. Kenapa? Karena memang beda pasarnya kan gitu, ya kan. Nah, karena golongan misalkan yang ASN yang nginep di hotel, yang perjalanan dinas kan juga ada eselon tertentu lah, nggak semua sekantor berangkat semua gitu ya, nggak juga gitu loh. Jadi kalau ini berdampak ada gitu. Cuman kalau besar kecilnya ya mungkin kita bisa hitung lagi lah. Dan memang kan belakangan, di tahun belakangan juga
dari Presiden Jokowi juga sempat membuat satu aturan yang mengurangi perjalanan dan juga acara-acara di hotel gitu. Jadi sebenarnya secara gradual ini udah mulai makin turun gitu kan. Jadi makin hemat lah gitu. Jadi mengurangi pemborosan juga. Walaupun sebenarnya dengan anggaran ini digunakan ASN ke kota-kota itu kan sebenarnya memang menambah semarak ya. Artinya memang dari hotel bisa mendapatkan pendapatan dari travel, dari pesawat, kereta api, dan juga mungkin oleh-oleh gitu. Dan juga ada daerah-daerah yang tadinya mungkin kurang ngetop gitu ya, tapi begitu ada orang-orang rapat dari pusat, dari Jakarta yang kemudian mungkin terus diposting di sosmed, nah ini bisa membuat daerah itu kelihatan di masyarakat. Misalkan Banyuwangi misalkan tadinya mungkin kurang terdengar, tapi begitu mulai ada orang datang akhirnya mulai terbuka lah gitu. Juga daerah-daerah misalkan di Sulawesi gitu, entah itu di Palu, di Donggala, yang tadinya mungkin kalau orang biasa jalan-jalan ke sana mungkin mikir jauh, tapi kan karena para ASN ini dibiayai ya berangkat aja gitu. Jadi mungkin daerahnya yang sebelumnya nggak pernah dipikir untuk didatangi, akhirnya didatangi, dan itu sebenarnya menambah dampak positif dari daerah itu gitu. Ya mudah-mudahan pemerintah mungkin akan lebih bijak ya, mana-mana mungkin aja bisa aja diatur daerah yang dikunjungi lah yang mungkin masih belum terkenal gitu, sehingga bisa sekaligus menjadi daya tarik wisata untuk masyarakat Indonesia yang lain. Ya. Oke, ini saya menurut pemikiran saya ya, kan mereka pihak hotel pada protes, mungkin mereka nggak bisa ngomong alasan aslinya gitu loh. Mungkin ya, ini kan pemikiran saya saja, mungkin mereka ada membantu gitu loh ya kan, jadi atau dia ada kasih sumbangan atau apa. Kan ada tuh yang ada kata-kata tuh wakil menteri yang lagi heboh tuh, ya kan, kasih THR ke ormas adalah budaya apa tuh ya di Indonesia gitu kan. Jadi mereka mungkin juga ada kasih dan duit juga gitu loh, apalagi THR ya kan. Jadi mereka sekarang sepi. Oh iya. Iya, jadi kan saling imbal balik gitu loh. Kan mereka kasih kebijakan ya kan, supaya mereka bisa dapat uang balik dong, karena mereka kan rapat di hotel gitu loh. Kalau sekarang minta tapi malah dihentikan, ya mereka protes gitu. Tapi kan nggak mungkin dia ngomong di depan orang umum, saya protes nih, nggak mau, saya kan udah, kamu minta saya kasih, sekarang malah nggak datang gitu loh. Jadi gimana balik modal? Ya kan nggak mungkin dong ngomong di umum begitu. Ya ini menurut saya kemungkinan. Jadi kadang ada hal-hal tertentu yang nggak mungkin diomongin di umum gitu loh. Jadi kadang kita bisa salah menilai juga kenapa hotel itu seakan-akan ngancem gitu ya. Nah gitu aja sih. Efisiensi? Enggak. Kemarin kantor DPR pindah ke hotel kok ngumpet-ngumpet lagi. Itu dia. Siapa pejabat kagak kamu ke hotel? No buktinya. Orang kantor DPR mau dijualin sama si Benny Ramadi, gue bilang. Gak ada gunanya tuh kantor DPR, orang pada ngantor di hotel ya nggak bro? Jadi bohong itu, hoak itu buktinya RUU TNI dibahasnya di sono bro. Abis ini RUU polisi lagi, Polri di hotel juga ntar bro, karena ngumpet-ngumpet bro. Nggak mungkin dibuka bro, karena sama bahayanya itu undang-undang. Kacau, rusak negara. Dibikin. Oke. Jadi gini bro, berarti sekarang mata kita terbuka bahwa selama ini pajak yang kita bayar buat pura-pura pejabat bro. Bener nggak? Udah bantah deh bro, karena triliunan. Ternyata
rakyat itu sampai meres, bukan keringat yang keluar air, udah darah bro, ya nggak? Untuk pejabat tak di hotel, gua kagak tahu dia bawa fusa apa kagak di hotel, ya nggak bro? Iya nggak? Bisa jadi bawa bro, kan kagak ada yang tahu, ya nggak? Hanya dia dan Tuhan yang tahu, ya bro. Jadi kalau namanya pejabat gue juga denger sih bro. Jadi mereka butuhnya 5 kamar, sewanya 10. Gue nggak tahu 5 lagi buat siluman mana. Sama-sama tahu aja dosa lu yang bikin, duit haram lu yang makan, ya nggak bro? Tuh, kalau udah sarkas mah udah sarkas bener dah. Kita capek-capek berusaha, swasta berusaha, ternyata selama ini begitu kelakuan lo orang, ya enggak? Lo orang pesta pora sampai bawa encang-encing, ya enggak? Ya enggak? Ngkong, segala lo masukin ke sono, emangnya iya. Jadi gue lagi pikir, jangan-jangan yang namanya rakor, yang mau rakor dalah, rakor apa kek judulnya itu, hura-hura, bukan pada buat kerja buat rakyat. Jadi sekarang untuk hotel megep-megep lah, iyalah lo hotel megep-megep lalu makan duit haram juga judulnya kalau begitu, ya nggak bro? Kalau yang namanya hotel bener, ya nggak? Itu hotel beroperasinya bener, cari market yang bener, ya nggak? Kan gue punya banyak temen juga yang ada hotel, jadi tambang lagi lesu, dia switching tuh bro, ya nggak? Dia cari mana? Oh, Cina nih lagi banyak nih, dia cari tuh tamu-tamu yang dari Cina, yang CEO, contoh bank tuh di BS, kayak contoh kan begitu, ya nggak? Bank-bank gede yang nggak CEO-nya kalau lagi dinas di situ, ya nggak? Berarti itu hotel kerjanya profesional, ya nggak? Berarti lu tahu target mana. Kalau lu cuman ngempanin dari APBN, lalu apa bedanya sama pejabat? Gue mau gitu aja dah ngomong. Berarti ya benar ketahuan. Berarti selama ini bagaimana kinerja di antara dua lembaga ini gimana, pemerintah sama hotel ini gimana, gitu kan? Seharusnya kan kalau memang kita menggiatkan wisata, itu kan peluang besar buat mereka, gitu kan? Kok cuman gara-gara dari satu sumber gitu, dari pemerintah, kok terus lantas ngancem? Ini kan bahasanya kan jadi kesannya jadi ngancem. Kalau lo nggak kucurin, nah ini gua akan ini nih katanya akan lakukan PHK. Ini kan kesannya jadi begitu. Kalau nggak dikucurin dana, kalau nggak gue dikucurin proyek, nah ini orang banyak gue PHK ini. Padahal kan kalau memang dia benar profesional dan betul-betul mendukung pariwisata Indonesia, ya masih banyak lah peluangnya gitu kan. Bukan dari itu aja gitu. Dan saya setuju itu yang paling pertama sekali gitu kan. Katanya ngirit tapi kok jadi kok keret gitu kan. Ya, kita bukan hanya hotel yang sepi mungkin ya, tapi juga produk-produk tekstil garment, alas kaki, tas, itu memang terjual di masa Ramadan Lebaran, tapi masih ramai tahun kemarin. Oh gitu. Itu kuliner juga sama, masih ramai tahun kemarin. Itu dari para pelaku usaha ya, saya juga bergerak di bidang-bidang itu, jadi kita tahu. Dan memang keadaan ekonomi sekarang itu masih sangat sulit, di mana PHK massal itu masih banyak terjadi. Jadi kalau hotel dia mengandalkan ASN atau pejabat, itu sebetulnya bukan salah satu sumber, tapi ada sumber lain yang selain mereka. Tapi memang daya beli masyarakat itu lagi menurun. Sehingga tentu saja yang dikejar yang masih bekerja, apalagi pejabat itu, para pemilik hotel, penginapan rata-rata, terutama hotel ya, yang kelas-kelas bintang-bintang itu. Dan kalau itu pengiritan negara dilakukan, ya jarang berkunjung lah pejabat negaranya gitu ya. Sehingga wajar aja terpengaruh gitu ya. Akan tetapi sebetulnya yang dikejar bukan hanya pejabat negara, tapi juga yang di luar ASN dan pejabat negara. Itu pun daya belinya turun. Jadi kalau nanti mau terjadi PHK massal di hotel-hotel, itu kemungkinan sudah wajar-wajar saja, karena bukan hanya hotel kan yang mengalami mau PHK massal, tapi yang lainnya sudah PHK massal duluan, yang bergerak di bidang lain, di bidang tekstil, garment, alas kaki, tas, industri manufaktur, itu udah pada PHK massal. Tinggal nunggu di bagian penginapan. Dan begitulah keadaan real negara kita saat ini. Lalu kemarin di
dibuat Danantara, diisi orang luar, orang dalam. Bukan masalah orang luar, orang dalam. Walaupun dia kolong merat di Amerika atau di negara lain, bekas mantan TM Thailand, Thaksin Shinawatra ya. Iya, Thaksin, betul. Dan lain-lain. Bukan masalah itunya, tapi nanti kinerjanya jujur dan bersih tidak, konsisten tidak. Masalahnya di negara kita tuh konsistensinya itu yang tidak ada. Awal-awalnya bagus, tapi begitu udah berjalan beberapa tahun, mulai dah ada tindak-tindak penyalahgunaan kuasa wewenang, mulai dah ada korupsi. Takut-takutnya kan kemungkinan besar seperti itu, seperti yang sudah-sudah. Padahal Danantara tuh BUMN dari uang kas negara, uang pajak rakyat salah satunya. Perusahaan negara perusahaan uang pajak rakyat sebetulnya. Kalau dikelola sembarangan uang kita yang banyak sekali itu dan terjadi fraud, tindakan nakal, tindakan korupsi, wah ini berbahaya bagi BUMN kita, bagi usaha-usaha kita rakyat. Kita percuma bayar pajak kan seperti itu. Terima kasih. Iya, saya hanya menambahkan aja. Saya bilang bahwa memang negara ini gimana ya? Kalau menurut saya memang harus dilakukan peremajaan birokrasi dan juga masalah regulasi. Ya. Terus itu karena juga sebenarnya pariwisata itu kan berhubungannya dengan kepala daerah loh. Iya toh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kepala daerahnya itu tidak bisa memberikan perubahan pada daerah yang dipimpinnya, ya toh, pasti harusnya kan ada semacam agenda agenda waktu nih. Misalnya katanya 100 hari atau berapa hari. Kalau itu tidak ada perubahan, dia itu bisa dipecat nggak sih? Gitu kan? Itu loh. Jadi apa? Karena selama ini kelihatannya daerah-daerah di Indonesia itu kayaknya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan, gitu loh. Karena juga saya coba membaca, saya lupa itu penelitian, suatu penelitian di luar negeri apa-apa, orang bekerja aja di Indonesia, gitu kan, ya cuma gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya, nggak kaya ya nggak miskin, tapi bisa jadi miskin, gitu loh. Nah ini kan ini kenapa, gitu kan? Jadi ini yang harus dipertanyakan, sebenarnya bukan dari pusat, karena kan kita sudah final tuh otonomi daerah, ya toh. Harusnya otonomi daerah itu bisa istilahnya mencari pembiayaan untuk menghidupi daerahnya dong, gitu kan? Misalnya nih, lagi-lagi saya bilang misalnya daerah Banten, ya toh, Tangerang Selatan misalkan. Gimana sekarang gubernurnya itu bisa mencari dana untuk pembuatan MRT misalkan, ya kan? Dan wali kotanya bagaimana nih? Anak buahnya gubernur nih, wali kotanya gimana? Bisa nggak? Kalau bisa nggak bisa, ganti aja, gitu loh. Pecat aja seperti itu. Jadi saya nggak tahu nih. Ini kan hubungannya dengan Kemendagri ya. Harusnya ini bagaimana nih Kemendagri yang selaku istilahnya Pak siapa ya, mantan polisi Pak Tito, ya, harusnya ini di coba ditajemin dong, gitu loh. Nah itu, terus berikutnya soal pajak. Nah nih, saya paham. Jadi mungkin ini suatu gertakan juga. Bisa jadi perhotelan itu merasa pajaknya terlalu menyekek, mungkin, benar, gitu kan. Benar. Nah, sekarang kalau kita melihat misalnya di Dubai gitu ya, kalau saya baca ya, benar apa tidak dikoreksi. Jadi Dubai itu yang dipotong itu tuh pajak perusahaannya itu kalau nggak salah itu cuma 9%. Ya, terus pajak penghasilan mereka tidak motong. Nah, kalau Om Ben dipotong nggak pajak penghasilannya? Berapa persen nih? Nah, karena apa? Dengan tidak dipotongnya pajak penghasilan, berarti belanja pribadi itu bisa bertambah, mempengaruhi dampak itu pasar. Tapi kalau itu ada pajak penghasilan,
ada persenan begitu, berarti otomatis mempengaruhi beli barang kan, daya beli barang kan. Nah, seperti itu. Itu juga harus koreksi juga, ada perubahan. Kalau bisa pajak penghasilan tuh nggak usah ada itu, kecuali yang sudah istilahnya excellent tinggi. Nah, itu silahkan dipotong. Tapi kalau yang menengah ke bawah itu jangan dipotong. Iya. Gitu loh. Supaya belanjanya juga kuat gitu ya, Pak ya. Betul. Terus berikutnya, manfaat pajak kendaraan nih. Nah, kita bicara pajak kendaraan. Nah, pajak kendaraan itu juga harus dijelaskan. Karena saya jujur aja, saya punya kendaraan, saya nyetir, manfaatnya apa? Buktinya apa? Jalan-jalan juga tetap rusak kok, gitu kan? Kalau dibandingkan, kalau dibandingkan daerah-daerah swasta, komplek-komplek seperti BSD, Gading Serpong atau apa gitu kan, jalannya mulus-mulus, bagus-bagus. Iya, lebar-lebar lagi. Lebar-lebar, ya, hot mix. Sementara yang jalannya pemerintah, ya ampun, banyak tambalan lah, kayak hamburger gitu tambalannya. Nah, jadi itu juga memperlambat juga. Jadi akses untuk pariwisata juga berpengaruh soal itu. Betul. Nah, saya mengusulkan lebih baik kalau memang tidak memberikan manfaat pajak, terutama pajak kendaraan bermotor, lebih baik dihilangkan saja. Oke, siap. Kalau begitu usulannya. Jadi seperti yang kalau nggak salah tuh partai politik ya, ada yang mau memperjuangkan pajak kendaraan ya. Yang menghilangkan pajak kendaraan tuh dari PKS kalau nggak salah. Itu coba tolong dong diperjuangkan. Kalau benar-benar perwakilan. Kalau benar-benar niat ya. Ya, terima kasih. Iya, monggo Pak. Kalau kita lihat sebenarnya akar masalahnya kan penyelenggara negara. Nah, saya kasih ide gini aja. Semua pejabat, semua ASN, mulai dari level yang paling rendah sampai yang paling tinggi, itu mereka duduk manis tapi digaji, nggak usah kerja. Ntar yang kerja swasta di sub aja, subkon. Jadi semua contoh polisi subkon swasta, bin subkon swasta, tentara subkon swasta, menteri subkon swasta, presiden subkon tentara. Dan itu APBN-nya saya rasa bisa menghemat 90%. Karena sekarang bocornya 90%. Terima kasih. Bro, terakhir nginep di hotel kapan, Bro? Tak, kalau saya buka banyak yang dengar lagi. Tapi gua khawatir jangan-jangan lu udah lama nggak di hotel lo. Di hotel merasa berkurang pemasukannya, bukan karena pemerintah. Karena model-model berubah ini jarang masuk hotel sekarang. Atau jangan-jangan sering masuk hotel. Oke, gua pikir gini lah. Tadi sempat dengar katanya ada data PHRI ya, katanya dari pemerintahan itu ada 70% gitu ya. Iya, betul. 70% yang okupansi rate-nya hotel-hotel itu selama ini cukup bagus karena kontribusi dari yang pemerintahan sekitar 70% atau gimana ya? Iya. Kalau itu benar, terus terang gue justru khawatir dengan industri perhotelan kita. Ya kan? Kenapa? Sebab mereka mengandalkan anggaran pemerintah ini. Ini berbahaya. Yang harus dibuat seimbang oleh PHRI maupun anggotanya. Keseimbangan daripada segmen market dia. Mereka harus bisa melakukan link dengan travel, mengundang dari wisatawan asing masuk melalui link perhotelan, atau mengajak kerjasama dengan perusahaan swasta punya MICE, ya kan? Atau dengan hotel-hotel yang agak tinggi kelasnya, mereka bisa pemasukan dari wedding dan lain-lain. Jangan 70% kalau itu pun data benar ya, atau hanya ngebluff ke pemerintah ya dari asosiasi ya, kita nggak tahu ya. Tetapi kalau data itu begitu besar, segmen dari pemerintahan yang masuk ke hotel itu sampai 70%, ini berbahaya sekali lagi saya katakan. Jadi efisiensi dari pemerintah
tetap saya pikir harus dilakukan. Tentu waktu disesuaikan ya. Dan perhotelan mereka harus mencari atau melakukan strategi mereka masing-masing. Entah strategi pricing kayak atau apa kayak. Karena selama ini kalau anggaran dari pemerintah itu sering kita dengar pesannya sesungguhnya dibutuhkan itu misalnya hanya 10 kamar, tapi pesannya bisa 20 kamar. Bisa terjadi seperti gitu karena anggaran kan udah disiapkan. Iya. Ya kan? Tetapi kalau swasta tentu lebih tertata pemakaiannya, tetapi itu cukup besar dan memang persaingan cukup ketat. Kalau hotel-hotel tertentu mereka masuk pemerintah kan ya di belakangnya mungkin ada semacam fee dan lain-lain sudah dapat. Dan harus diakui juga beberapa daerah itu bangun hotel-hotel tertentu memang mereka banyak mengakomodir dari pejabat-pejabat yang masuk. Oke. Nah, kalau dia hanya mengandalkan segmen itu ya salah sendiri. Jadi saya berkesimpulan kebijakan pemerintah yang mengenai efisiensi ini tetap harus jalan. Dan swasta atau perhotelan mereka harus mencari peluang-peluang lain untuk bisa mendatangkan pemasukan. Dan kalau PHRI mengatakan bahwa 6 bulan atau 12 bulan ke depan mereka bisa terjadi pemutusan hubungan kerja, ya justru sekarang mereka antisipasi, bukan dengan cara sekedar meminta pemerintah mengaktifkan kembali, jangan. Tapi mereka harus berusaha dulu semaksimalnya. Jadi saya kira gitu. Ya saya pikir pemerintah juga ya yang masih ada masuk ke hotel masih banyak lah bro. Nggak semuanya ikut efisiensi inilah. Ya kan? Jadi itulah yang menjadi tugas daripada industri perhotelan. Karena yang sekarang terganggu kan bukan hanya perhotelan, banyak juga industri lain ya. Sektor lain juga terganggu. Betul. Sektor lain juga terganggu. Semua berusaha untuk mencari jalan masing-masing. Kan hanya mengandalkan APBN. Lantas kepada pemerintah pun kalau efisiensi di situ pemakaian anggarannya mereka harus semakin hati-hati. Dan sekali lagi jangan lupa bro, pesan kita ke Pak Prabowo dan pemerintah sekarang itu korupsi jadi isu utama. Untuk diturunkan. Korupsi ini menjadi isu yang paling penting saat ini. Aturan hukum, penegasan hukum, dan birokrasi Indonesia. Saya kira gitu aja bro. Ini kalau keluhan pengusaha sih menurut saya itu nggak pantas ya. Kalau namanya pengusaha itu kan tahan banting. Jangan ngandelin program pemerintah. Program pemerintah kan kalau dapat itu namanya bonus gitu. Mestinya mengandalkan kemampuan pasar gitu. Ya karena pengusaha kita itu setempel itu yang udah terlanjur dari zaman dulu itu ngandelin anggaran-anggaran dari pemerintah. Jadi hidupnya udah nyaman gitu. Jadi nggak melatih kita secara kreatif, secara bertahan hidup itu kurang dilatih itu. Di sini ya malu, gerak-gerak begitu malu gitu. Karena programnya Pak Prabowo itu sebetulnya sudah bagus. Jadi kalau yang ibaratnya anggaran untuk konsumtif memang makin lama harus dibuang. Untuk programnya apa yang produktif, biar ekonominya sama berkembang, jangan pesta terus, ya nggak? Jadi kita membantu orang-orang yang berproduksi. Itu jadi biar lapangan kita banyak, lapangan kerja banyak. Jangan seperti itulah yang dulu ya. Udahlah kalau yang ke depan itu kalau menamakan diri pengusaha itu teriak seperti itu malu gitu. Makasih. Ya ini pengusaha hotel kita ini kayaknya kok lebay sekali Mbak ya. Pernah mengalami hal yang lebih buruk dari ini kayak masa pandemi yang lalu, terus sebelumnya juga pernah, dan mereka masih tetap bertahan gitu kan. Tapi kenapa sekarang mereka kayak putus asa gitu ya? Apa karena selama ini pemerintah tuh menjanjikan harga yang berkali lipat? Mungkin ya. Jadi maksudnya jadi matahari 2 juta, dicas ke pemerintahnya 10 juta, yang 8 juta ya nggak tahu buat oknum di mana, nggak tahu. Iya. Untuk jadi seperti itu. Atau misalnya untuk mengakali
turunnya kapasitas hunian, kan dia bisa menjual dengan harga yang lebih murah atau lebih apa ya, lebih variasi. Misalnya gini, 3 hari dikasih harga 2 hari, jadi hotel tetap penuh, karyawan tetap bekerja, dia pun tetap tetap mendapatkan penghasilan gitu. Jadi walaupun mungkin nggak sebanyak sebelumnya, tapi paling nggak kan roda ekonomi itu terus berputar gitu, Mbak. Jadi kalau mereka tutup hotel kan otomatis kasihan dong karyawan yang pada bekerja, baik itu office boy, terus staff dan yang lainnya, kan dampaknya kasihan juga. Jadi gimana caranya supaya mereka tuh putar otak gitu loh. Dan mungkin kan banyak juga mereka sudah punya kayak langganan tetap kan, seperti stasi atau pemerintah gitu kan, Pak. Jadi kasihlah mungkin pembayaran temponya yang biasanya cash, bisa dari TOP-nya 3 bulan atau 2 bulan ke belakang. Mungkin itu bisa menarik para pengunjung gitu loh, Mbak. Jadi nggak kosong-kosong banget hunian hotelnya gitu. Banyak cara sih sebenarnya, cuman nggak tahu apakah yang saya bilang itu tadi karena pemerintah tuh harganya lebih tinggi makanya mereka jadi sedih atau gimana, saya nggak tahu. Itu aja sih. Kalau saya lihat ya, industri perhotelan sekarang ya jangan tergantung pemerintah lah. Kan kondisi pemerintahnya juga sekarang tidak baik-baik saja. Dalam arti kata bukan tidak baik-baik gimana, maksudnya yang ngerti lah, pemerintah juga perlu penghematan. Ya, tapi satu sisi pihak hotel juga harus kreatif, berpikir, jangan cuma nunggu terimanya saja. Ya bikin program apa di hotel, discount rate gimana gitu loh. Kan banyak. Dan kedua, ya jangan tergantung pemerintah lah, kan banyak perusahaan-perusahaan lain yang memakai jasa hotel juga. Jadi saya rasa tidak etis ya kalau gara-gara pemerintah menghemat budget, tapi mereka berpikir bahwa hotel pendapatan mereka akan turun. Ya enggak juga. Kreativitas dari si hotel sendiri lah, gitu. Acara apa gimana kan banyak, tidak cuma pemerintah. Ada paket wedding, misalnya paket ulang tahun, atau paket acara meeting segala macam gitu loh. Ya nggak boleh terlalu, ya kasarnya udah nggak boleh terlalu cengeng lah gitu loh. Masa negara lain juga bisa survive hotel-hotel, masa kita enggak? Di pariwisata juga digalakkan, pasti banyak akan pengunjung yang akan di hotel tersebut gitu loh. Ya kreatif lah, jangan nunggu saja. Itu aja sih, Mbak. Berarti kan itu udah ada pertanda, berarti itu hotel-hotel harus kasih diskon. Ya, saya sih baca berita ada ya, katanya yang di Bali itu kan pada berkurang tuh yang hotel, mereka sewanya ke yang villa atau yang mungkin rumah warga atau apa yang lebih murah gitu. Karena kan yang wisatawan yang datang itu lebih ke middle sampai middle low ya. Jadi kayaknya sih dengan bertemu banyaknya hotel-hotel juga jadi persaingan juga makin ketat. Ada juga hotel yang kapsul tuh. Kapsul kan yang cuma muat buat tidur. Ada tuh ya. Jadi itu juga menambah persaingan. Kan kita lihat nih kalau jangka panjang nih ya, kan gaji itu kan nggak bisa ikutin inflasi gitu. Jadi makin lama ini middle class ini makin turun. Nah akhirnya ya ada yang hotel-hotel seperti kapsul gitu. Nah kalau di Jepang ada lagi yang kayak satu ruangan itu bisa disekat-sekat gitu loh, kayak dulu warnet gitu kan. Mereka tidur di situ tuh karena udah nggak sanggup bayar yang mahal gitu ya. Ya saya rasa kan kalau dalam jangka panjang sih hotel-hotel harus ya mikir-mikir sih, karena kan semakin banyak pengangguran, semakin daya beli semakin turun, kayaknya prospeknya kurang ya. Ya nggak perlu risau, Pak. Karyawannya aja nggak risau, Mbak. Kakak saya dulu di Sahid, Mbak. Abang saya juga di Sahid. Ya dampak dari COVID saja mereka di pengurangan. Ya nyantai saja kok, nikmatin saja. Memang sudah jalannya kayak begitu kok. Ya nggak? Jadi nggak usah mengeluh. Kita harus prihatin dan harus berempati kepada negara kita ini. Kita lihat segelintir manusia yang mengelola negara ini carut-marut 10 tahun ke belakang sampai detik ini. Dipertontonkan kita dengan keputusan dagangan-dagangan yang nggak mencerminkan ke rakyat, kehidupan rakyat. Kita lihat kemarin terakhir kan, katanya
tidak boleh ke hotel-hotel kalau mau ada rapat-rapat, kalau mau ada bintang wah kemarin itu rapatnya apa nggak nikmat, bintang wah di sekitaran Senayan itu nyaman itu dia, nggak tahu itu rapatnya saja atau dapat nginep juga. Nah pertanyaan kita, apa cuman rapat saja? Nggak mungkin kan cuman rapat saja, mungkin nginep juga. Itu harus antara ucapan dengan perbuatan harus sejalan harusnya. Rakyat sedang susah, tapi kok mereka masih mempertontonkan kayak gitu. Apalagi katanya wakil rakyat. Wakil rakyat yang mana? Rakyat susah tidak mereka perhatikan, rakyat tidak makan tidak diperhatikan. Sampai mati rakyat kita karena nggak makan. Iya nggak? Mereka masih bersenang-senang juga. Ini kenyataan. Jadi para pengusaha-pengusaha kita ini, nggak usah mereka inilah, terima saja lah. Memang sudah waktunya. Kita cuma melihat saja maunya bagaimana pemerintah ini. Yang ada nanti ujung-ujungnya rakyat lagi, nanti dengan dalil pajak ini, pajak itu. PHK sudah di mana-mana, sudah menunggu. Rakyat masih tetap ingin hidup kok. Masih ingin menjaga anak-anaknya sekolah. Itu yang tidak diperhatikan oleh segelintir manusia yang mengelola negara ini. Hanya dengan membagikan makan ini, menggaji yang tidak berkompetensi. Kita lihat waktu Konoha kan, janjikan 19 juta, tunggu saja 19 juta itu, janjikan lapangan kerjanya. Terrealisasi nggak? Nggak usah 19 juta, kita nggak mau muluk-muluk. 1.000 saja, bisa nggak? Langsung diterima. Saritek bagaimana kelanjutannya itu, menjanjikan hasilnya bagaimana, kabarnya bagaimana. Rakyat ini cuman hanya sesaat saja yang mereka butuhkan. Oke, so ngelihatnya kan begini ya, ini kan sebenarnya konsep kerja yang ditawarkan di awal, atau ada ide-ide perumus lah orang-orang yang belum menjabat di lingkup, karena konsentrasi menang, ada kerja tim berbagi dan lupa kapasitas. Konsep kerja asal nyetus aja keluar, lupa bahwa ini kerja tim sampai ke bawah. Jadi sering emang kebijakan itu kebijakan asal bapak senang, wah ide ini menarik, ide ini masuk akal, tidak inline dengan solutif. Nggak dibarengin coba ada kajian-kajian di bawah dulu. Hampir semua program yang disampaikan ini banyak kok ya blundernya. Apa saya yang salah atau gimana? Tapi kelihatannya sih begitu. Contoh truk nih, truk begini, tetap jalan di banyak jalan di tol. Terus mereka nggak pikir solusinya juga buat kenapa sampai sepanjang itu. Terus lagi masalah yang tabung, belum lagi masalah tim yang mau dibentuk dalam wacana investasi, kenapa menghambat. Saya rasa jadi kok kayak bagi-bagi posisi lagi gitu, yang belum kebagian pada teriak minta posisi. Agri juga sama, yang dari perdagangan tuh. Jadi Bapak Presiden, Bapakku, Bapak Jenderal yang terhormat, mimpi Bapak buat jadi hari ini kan panjang nih Pak, luar biasa, berdarah-darah ya Pak ya. Banyak orang juga yang penantian. Saya rasa jangan terlalu dengerin bisikan deh. Coba kasih tim di bawah buat ada saling silang, cross and recheck gitu ya. Gitu kali Mbak. Iya, ini sih kalau menurut saya sih kembali kepada daerah ya, daerah masing-masing ya. Jadi fungsi dari pemerintah daerahnya bagaimana dalam meningkatkan promosi pariwisata misalkan. Nah, karena memang ya kalau boleh jujur ya, kerja pemerintah itu masih jauh dibandingkan swasta, gitu loh. Contohnya aja soal perbaikan aspal, ya toh. Perbaikan aspalnya yang dikerjakan oleh misalnya, mohon maaf ya, saya sebut aja BD gitu ya. Dengan pemerintah bagus mana? Itu aja yang jadi tolak ukurnya.
gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi-lagi soal birokrasi, gitu kan. Menurut saya soal birokrasi dalam hal ini, kenapa, dan juga regulasi, kenapa nggak disederhanakan, kenapa nggak disimpelkan semuanya itu. Terutama dalam hal birokrasi, kita perlu meremajakan birokrasi di Indonesia. Yang katanya 40% ya, kalau nggak salah 40% atau berapa persen itu usianya itu udah 51 tahun. Dan itu di administrasi, gitu loh. Jadi menurut saya, ya kenapa nggak itu di apa namanya dipensiunkan dini saja, gitu loh kan? Rejuvenasi ya, peremajaan ya nantinya ya. Iya, jadi persoalan negara kita itu terlalu banyak PNS yang tidak berfungsi apa-apa. Kalau boleh jujur, gitu kan. Sekarang masuk kerja, nih PNS masuk kerja, ngapain? Beda dengan swasta, ya toh. Beda orang yang kerja di radio, atau kerja di TV, atau kerja di swasta. Pasti sudah ada agenda yang harus diselesaikan kan. Misalnya seperti Mbak Nela nih, pagi datang pasti nyiapkan konsep kan, gitu kan? Betul. Skrip dan sebagainya, ya toh. Nah, sekarang kalau PNS datang ke kantor ngapain? Baru aktif itu nanti jam 10, jam 11. Setelah itu jam 1 siang, jam 12 itu makan sampai jam 1:30. Ada yang seperti itu, nanti setelah 1:30 nanti ngantuk-ngantuk, leha-leha, baru nanti kerja lagi jam 3, pulang jam 4. Ini jam normal ya. Apalagi pada saat puasa, kita sudah membuang berapa miliar itu kalau mau dihitung kalkulasi dalam hal manajemen swasta. Kalau model begitu, peremajaan aja semua, birokrasi perbaharui semua, gitu kan. Ini bukannya malah nambah lagi yang nggak ada fungsinya apa-apa. Apalagi yang sangat memprihatinkan itu kipan. Nah, apa itu kemudian itu bisa berdampak kepada hospitality? Ya jelas lah. Itu loh. Jadi menurut saya itu terutama dalam hal peremajaan birokrasi dan regulasi yang disederhanakan saja, simple. Terutama pemerintah daerah, rapot itu harus ada. Makanya saya bingung kalau kepala daerah itu bisa dipecatnya sama presiden. Nggak bisa. Tapi kalau nggak salah Menteri Dalam Negeri pernah bilang bisa dipecat. Kalau nggak salah pemerintah daerah bisa dipecat kalau dia melanggar kode etik, KKN, kemudian ada tersangkut dengan hukum dan sebagainya, itu mungkin bisa. Tapi itu saja pasti akan dimutasi atau diapa. Dulu dikeluarkan itu sulit. Gitu. Jadi sebenarnya perkembangan di kota itu, di daerah itu lebih kepada pemerintah daerah, pemerintah kota dan kabupaten itu. Bisa kerja nggak tuh wali kotanya, bisa kerja nggak bupatinya, bisa kerja nggak gubernurnya, gitu kan? Karena itu menjadi kunci untuk pengembangan potensi di daerah itu. Kalau misalnya ada lurah yang di mana, di Jawa Tengah ya Mbak? Iya. Yang kemudian bisa memberikan THR yang waktu itu Mbak yang cerita itu kan berarti kan ada dorongan kan, ada impuls, ada dorongan yang membuat dia harus berbuat seperti itu kan. Nah, dorongannya itu dari mana kita nggak tahu, tapi itu harusnya itu bersinergi semua. Kalau misalkan bupati atau mungkin yang itu siapa, Didi Mulyadi KDM ya, yang anuikan bubarin di puncak itu, pariwisata puncak yang melanggar itu.
Tapi kan dibantah, artinya malah KDM disalahin, itu nggak sesuai, pelanggaran, bener nggak? Iya. Kan itu kan artinya kan nggak kompak, gitu loh. Ada apa ini, gitu kan? Harus diperiksa dong yang ngomong begitu, gitu kan? Jangan afiliasi, gitu loh. Iya. Jangan-jangan. Jadi menurut saya secara garis besar itu harus perbaiki birokrasinya, peremajaan birokrasinya dan juga regulasinya, terutama soal masalah benarkah efisiensi itu punya tujuan yang akhir yang baik. Jangan-jangan ini hanya untuk memuaskan saja seperti MDG dan sebagainya yang nggak ada istilahnya, maafnya ya, hasil outputnya apa. Kita ini negara belum siap, gitu loh, kita belum maju seperti itu. Oke. Itu aja. Baik. Tadi saya udah dengar kalau apa itu namanya, orang-orang ngatain cengeng-cengeng ya. Sebenarnya sih aku yang udah ngatain dari lalu. Nah, itu saya setuju ya, gini ya. Seorang pengusaha, apalagi investasi hotel, pasti ada FS-nya duluan. Setelah ada FS-nya pasti ada hitungannya kan, break-even point-nya kapan, kayak gitu-gitu dan sebagainya, dan risk-nya apa, kayak gitu, marketingnya caranya gimana dan kenapa. Nah ini dasar kau buka hotel itu alasannya apa, kan pasti kayak gitu Mbak. Iya. Nah segini, sejak kalau nggak salah 3 dekade atau 4 dekade bahkan ya, itu perhotelan udah mulai menjamur kan sejak zamannya Pak Harto. Bisa nggak dibayangin sejak dulu sampai sekarang berapa duit pajak kita yang dihambur-hamburin untuk memelihara hotel sebanyak 40% daripada omset mereka. Am I right? Nah, kalau sekarang mereka masih teriak lagi, pertanyaan saya, selama ini kamu bangun hotel pasti berdasarkan karena ada pangsa pasarnya yang jelas, pemerintah aja udah 30-40%. Makanya sampai pengusaha luar, license luar dimasukin dan sebagainya. Terus kenapa kok kau tidak belajar dari pandemi yang lalu? Bukankah pandemi yang lalu hotel-hotel itu pada jual makanan ya untuk di delivery? Ini salah satu contoh ya. Kenapa dapurmu itu nggak dipakai juga untuk kesibukan misalnya membantu MBG? Membantu tuh dalam arti tanda kutip ya, nggak ada pengusaha membantu apa sia-sia gitu ya. Iya, kayak gitu. Ini misalnya gitu ya. Karena apa? Saya lihat program MBG ini sebenarnya program jangka panjang karena membentuk manusia, otak manusia, karakter manusia dan sebagainya. Jadi jangka panjang. Seperti bobroknya Indonesia itu sebenarnya udah dari zaman dahulu sampai sekarang, mentalnya mental rapuh, mentalnya mental pecundang, mentalnya cuman bisanya protes melulu tanpa pernah berintrospeksi apa yang sudah saya lakukan terhadap negeri ini. Itu fakta. Kenapa pengusaha kita cengeng? Sebenarnya sejak zaman Soeharto pengusaha kita udah cengeng. Kalau Anda tanya ke saya, kok tahu? Ya mama saya yang cerita gitu ya. Nah, jadi mereka memang cengeng. Jadi nyandar ke pemerintah, memberikan fasilitas, proteksi dan sebagainya. Dan itu dibawa sampai sekarang. Jadi kalau beberapa dekade ini udah terakhir ini kamu udah diberi keuntungan oleh pemerintah, mbok ya jangan ngomel lagi, bangun dong gitu loh. Kenapa? Gini Mbak Nena, kalau mengurut sejarah
Indonesia itu sejak dijajah zaman Belanda, kita itu sebenarnya negara yang udah terkenal pariwisatanya. Iya. Nah, kalau udah terkenal pariwisatanya, kenapa kok kita nggak nerusin? Lah, kalau udah terkenal pariwisatanya, nggak mungkin pariwisata lokal kan Mbak Nena? Karena dulu kita dalam keadaan dijajah. Dari mana kita untuk spend pariwisata, leisure, kan kayak gitu. Nah, pasti kan dari luar negeri. Tapi kenapa akhir-akhir ini pariwisata luar negerinya kita atau turis luar negerinya kita bukan merosot gunung kuning kalau bahasa Jawanya. Nah, kenapa? Kok nggak mau belajar? Contoh yang paling mudah. Awalnya saya pikir cantik-cantik menteri pariwisatanya. Tak pikirnya pintar. lagi viral ya itu. Iya, suaminya terus ngomongnya Kang Deddy yang diprotes gara-gara kok maksudnya tempat pariwisata itu dibongkar apa kayak gini, kan seharusnya nggak boleh gitu gini-gini. Hello, pertanyaan saya, banjir itu mengakibatkan rakyat semua dari yang miskin maupun yang kaya, terutama yang miskin tambah rugi berapa banyak kan? Lah, itu BUMD loh, perusahaan BUMD itu yang dibongkar tuh perusahaan BUMD dan izinnya dia misalnya ya 2 hektar gitu ya, tapi dia udah 20 hektar bangunnya. Iya. Lah, sekarang pikir aja, itu nggak boleh dibongkar. Emang lu itu kemana sih? Kenapa? Karena suaminya orang kaya, orang Orba. Udah, jadi cara berpikirnya juga Orba terus. Kenapa? Karena yang saya tahu juga di daerah pariwisata di sono itu kan seharusnya dulu itu nggak boleh dipakai. Maksudnya bangun kayak gitu. Lah, sekarang ini KDM itu banyak musuhnya, termasuk juga ada ibu-ibu yang dia tuh punya industri, saya nggak enak mengatakan ya industri gitu ya, sampahnya itu diletakin di depan banyak gitu ya, sampai Kang Deddy ngomong gini, saya mau bantu ibu, kok ibu masalahnya kok sombong banget ngomongnya kayak nggak enak kayak gitu ya. Nah, padahal sampahnya itu sampai mau dibuangin oleh Kang Deddy, truk loh, diambilin truk. Berarti Mbak Nena bisa bayangin entah itu ibu gila atau ibu waras ya, gua nggak ngerti. Jadi artinya di sini orang baik di Indonesia itu nggak punya tempat, Mbak Nena. Jadi repot. Contoh lagi, di Jakarta ada kepala daerah yang ngomong gini, lu bayar 895.000 untuk rusunawa, nyewa rusunawa, lu ngomel-ngomel, itu sudah murah daripada lu kebanjiran. Enak mana? Ini gila atau waras ya? Gua nggak ngerti kepala daerah gimana itu. Ada nggak yang protes itu? Kalau gua jadi warga Jakarta, Bu, Bunda Maeda demo. Nah, ya gua kesel juga ya. Bayangin aja Mbak Nena, kalau cara berpikir kita seperti ini, repot. Contoh juga lagi, Frontline New Roman. Tahu Mbak Nena itu apa? Ijazah Pak Jokowi yang diutek-utek katanya tulisannya bla 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 bla. Itu nggak baca lagi Frontline New Roman itu apa gitu loh. Terus memang diciptakan sudah sejak lama, tapi digunakannya kapan? Aduh. Ya. Lah, hal-hal seperti ini loh Mbak Nena. Jadi kita itu ya cuman rame-rame dalam keadaan rame yang nggak penting kayak gitu. Kok sekarang lu waktu terima duitnya enak, terus lu beli apa properti, lu beli apa kayak gitu, menumpuk harta, lu nggak ngomel-ngomel, tapi sekarang lu ngomel-ngomel, terus mengisukan dengan PHK massal dan sebagainya, jatuh bangun daripada perusahaan, itu udah biasa. Dan ya kita harus pintar-pintar dong, jangan seperti itu. Contoh lagi Mbak Nena,
Kalau sekarang DeepSeek itu sudah rame, sudah membuat Amerika jadi rame. Sekarang bukan lagi ada DeepSeek lagi, Mbak Nena, ada yang baru, Manus. Tahu nggak pemerintah China ngomong apa? Waktu saya belum tahu Manus itu ya, pemerintah China melarang yang memiliki DeepSeek, pokoknya yang berkaitan dengan DeepSeek, untuk ke luar negeri. Sampai pasportnya ditahan. Saya pikir kenapa ya gitu ya. Ternyata one of anggota parlemen dari Partai Republik membuat undang-undang. Barang siapa yang menggunakan milik China akan dipenjara 20 tahun atau didenda 1 juta US dollar. Tapi kalau untuk company dendanya 2,5 juta US dollar. Ini Edan apa gila? Emang bumi tekmo atau gimana sih? Gua nggak ngerti dia. Itu duit semua itu duit semua. Lah ya itu makanya kayak terus ini ada lagi Mbak Nena. Sekarang kita ini termasuk negara yang dilarang masuk ke Amerika. Apa itu namanya? Pokoknya bendera merah deh kayak gitu loh. Maksudnya gue nggak ngerti. Terus VOA itu kan banyak di PHK Mbak. Iya. Lah itu VOA itu pegawainya banyak orang Indonesia. Ya udah Mbak Nena, makasih. Kayaknya industri hotel ya kalau namanya pemerintah lagi nggak ada duit ya dia penghematan lah ya. Jadi kita nggak bisa nyalahin juga kan karena korupsi ya, bocor dana dan nggak ada penerimaan pajak turun ya pasti penghematan, dan dia ada program banyak yang membutuhkan anggaran juga banyak ya. Gimana kalau kayak gini ya, setahu saya yang harus kasih diskon kan. Waktu itu saya juga pernah ditelepon tuh yang hotel bintang 4 atau 5 tuh ya, dia bagian dari satu perusahaan gede, saya lupa namanya ya. Tadi kira promosi lagi. Itu yang nginep cuma berapa ya, biasanya kan 2 juta ya, 2 juta atau berapa, jadi 1 juta, 1 juta, tapi kita harus ambil kita harus ambil 3 hari ya, 3 hari atau berapa hari itu. Itu kan lumayan tuh, istilahnya kan kalau yang kita misalnya bayar itu kan bisa pakai buat yang lain-lain kan, misalnya buat beli oleh-oleh atau apa kan lumayan gitu. Ya menurut saya ya memang harus ya diskon harga lah, dan udah pasti kan pendapatan berkurang pasti harus ada pengurangan, harus ada efisiensi karyawan gitu. Itu nggak terhindarkan sih, soalnya ya sekarang juga turis-turis yang datang yang ke Bali itu katanya juga kebanyakan mid low sama low. Mereka dari negara Ukraina, Rusia itu ya yang buat sini itu buat cari kerjaan, mau bikin usaha. Jadi turisnya juga yang dari, kan kita ngandalin juga ada yang dari luar negeri ya, mereka juga yang kebanyakan datang yang itu. Jadi ya kita nggak bisa ngandalin turis luar negeri juga, gitu aja Mbak Nena. Tapi saya dengar tema ini ya, ini menimbulkan rasa kasihan loh sih terhadap perhotelan. Jadi saya pikir saya punya rencana mulai bulan depan, saya tinggal di rumah saya itu paling seminggu, sisanya saya tidur di hotel. Asik. Langsung yang dengerin kita teman-teman dari perhotelan habis ini minta nomor telepon Pak Heri ya, di hotel gue aja. Nanti saya ajak teman-teman dari Pasepan, Sis Nena, Bro Benny, supaya kita rame-rame aja, soalnya kita kasihan mereka. Oke lah, saya pikir gini lah, tentu efisiensi dari pemerintah boleh-boleh aja, karena sebelumnya itu yang terjadi itu mubazir, dikit-dikit hotel. Ya kan? Jadi sisi pemerintah menurut saya efisiensi ini untuk saat ini saya pikir tepat. Tetapi tentu harus dipantau efisiensi di sisi biaya untuk meeting di hotel, apakah dialihkan ke hal-hal lain yang lebih tepat nggak? Ya kan? Itu tentu satu. Nah, terhadap pengusaha, ayolah berdiri lebih tangguh dikit lah ya. Saya kira kalau kita lihat pertumbuhan perhotelan itu memang sekarang cukup cepat ya. Ya tentu teman-teman juga mengalami situasi sulit pada saat COVID. Tentu semuanya mengalami, dan
recovery-nya dalam 2 tahun ini dari 2023 mungkin udah 2 tahun 3 tahun ini cukup baik lah di industri hotel. Jadi mereka juga harus menciptakan marketnya. Jadi bukan hanya sekedar mengandalkan dari anggaran pemerintah lagi. Mereka bisa menciptakan dengan berbagai cara promo, kemudian mereka juga bisa melingkan grup mereka terhadap link yang dari luar negeri, travel dari luar bisa masuk ke Indonesia, itu juga berbagai cara. Dan saya kira industri hotel banyak orang-orang pinter di sana. Mereka bisa membaca, tetapi umumnya asosiasi itu selalu mengutarakan ke pemerintah itu kesulitan-kesulitan. Ya seperti sekarang ini dia bilang 6 bulan, 12 bulan akan terjadi gini. Ya justru kalau benar-benar udah merasa ada tendensi ke sana, ya tentu mereka harus menggunakan berbagai cara ya untuk mengatasi atau menghindari. Karena intinya pada saat pemerintah seperti gini itu nggak bisa diandalkan. Anggaran dari APBD atau APBN sehingga hura-hura di hotel ya, dalam tanda kutip ya hura-huranya, karena sering sekali kan kita dengar ya dikit-dikit hotel ya. Bahkan baru-baru ini juga membahas rancangan undang-undang juga di hotel ya sistemnya. Sampai digerebek ya kira-kira gitu. Iya kan? Jadi terhadap asosiasi kita kasih semangat lah. Anda coba melihat sela-sela lain lah untuk mengantisipasi kalau hal-hal tadi yang dikhawatirkan. Nah terhadap pemerintah juga terus kita ingatkan supaya pemerintah dalam hal ini pemerintah Pak Prabowo serius untuk mengatasi akar dari permasalahan kita di Indonesia, yaitu penegakan hukum, konsistensi hukum yang turunannya bisa sampai mengurangi korupsi. Ini tugas yang sangat-sangat krusial bagi pemerintah Prabowo untuk menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Jadi kalau itu terjadi, kita yakin setiap movement atau setiap hal-hal baik yang dilakukan oleh pemerintah itu masyarakat akan berpikir positif. Saya kira gitu aja. Iya, kalau menurut saya pemerintah sudah melakukan hal yang benar, menghimbau atau mungkin tegasnya mestinya melarang meeting-meeting di hotel. Karena di setiap gedung pemerintah sudah ada ruang meeting. Nah, kalau pengusaha perhotelan itu mengeluh, khawatir, ini yang saya bilang cengeng. Namanya pengusaha berani keluar uang sampai ratusan miliar, puluhan ratusan miliar, harusnya sudah cerdas, sudah memperhitungkan. Memangnya berapa persen sih kontribusi hotel-hotel itu dari meeting-meetingnya pemerintah? Kalau mengutip data Pak Prabu, mumpung Anda sedang bicara itu, mengutip data dari survei PHRI yang kebetulan Anda pegang ini, 70% pangsa pasar pemerintah daerah. Pangsa pasar pemerintah di daerah itu 70% berdasarkan survei yang Nina pegang dari PHRI. Iya, berarti selama ini hotel-hotel di daerah itu salah memilih target. Mestinya kan melayaninya jangan institusi, apalagi pemerintah. Harus retail loh yang dicari. Nah, tugas pemerintah daerah juga artinya membangun industri pariwisata supaya orang-orang datang ke daerahnya, bukan mengandalkan. Kalau semuanya mengandalkan dari pemerintah, repot negara ini. Kapan majunya? Swasta harusnya mengandalkan pribadi-pribadi, retail-retail itu, konsumen-konsumen. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya, mungkin kalau di daerah banyak tergantung. Nah itu salah si investor, salah pilih pasar. Nggak usah cengeng. Kalau udah terlanjur kecebur, the show must go on. Dia harus cari cara. Mengeluh tidak memecahkan masalah. Setuju. Kreatiflah, bekerja samalah dengan sesama hotel atau asosiasi-asosiasi lainnya. Banyak cari duit, pesta buat kawin, pesta buat ulang tahun, dan sebagainya. Jadi inti saya, pemerintah sudah benar, memang harus ada penghematan. Nah sekarang pelaku bisnisnya kok hilang? Iya, masih Pak, nggak hilang masih. Ya, pelaku bisnisnya itu yang nggak boleh cengeng, berani berdagang, berani menghadapi masalah, harus mampu memecahkan masalah. Udahlah, jangan semua saling bantu
mendengungkan negative vibes. Wah, pemerintah salah. Mau melakukan hal yang benar susah banget. Masyarakat sendiri yang mau dibela ini yang membela orang-orang yang salah. Namanya bisnis boleh untung boleh rugi, itu aja intinya. Pemerintah harus didukung apapun kebijakannya. Kalau menurut saya berarti selama ini pemerintah itu melakukan banyak kebijakannya sudah keliru ya. Artinya apa? Pengusaha perhotelan sangat depend sama biaya anggaran pemerintah untuk operasionalnya. Berarti harusnya kan ini salah, keliru. Harusnya mereka melihat bisnisnya itu bukan berdepend sama pemerintah. Harusnya ya menurut saya ya. Ini dari dulu berarti pemerintah memang sudah memboroskan anggaran itu untuk meeting segala macam itu di hotel yang tidak berguna menurut saya. Oh, ada BPLKes dan lain-lain itu untuk apa dipakai? Ada ruang meeting masing-masing departemen juga Pak ya, ada ruang meeting. Kalau begini kan memang dari dulu pemborosan itu sebenarnya. Nah, ini ditinjau ulang. Sekarang ini memang karena kondisi ekonomi pemerintah yang lagi down. Nah, dilakukan penghematan baru kelihatan bahwa memang selama ini ada pemborosan. Oleh karena itu menurut saya seperti yang tadi barusan mengatakan, pengusaha perhotelan jangan cengeng dengan berharap pemerintah melakukan terus-menerus pemborosan anggaran untuk segala macamnya, itu buang-buang duit di hotel. Itu kan leisure, nggak perlu. Yang harus diutamakan adalah kalau perhotelan itu membuat usaha, dia harus menghitung dari sisi bukan dari pemerintahan, tetapi bagaimana dari masyarakat, dari para wisata. Mungkin itu yang harus diutamakan menurut saya. Jadi pengusaha itu jangan selalu seperti masyarakat yang tidak punya kerjaan harus disupport makanan oleh pemerintah. Nggak bisa gitu. Mereka harus berpikir kreatif untuk meng-create marketnya sendiri. Lah kalau memang tidak bisa, berarti kan kalau misalnya mohon maaf ya, kalau memang harus dikurangi jumlah hotel ya enggak apa-apa. Itu kan artinya terjadi natural untuk perbaikan gitu loh, industri. Ya enggak apa-apa, siapa yang kuat ya kan bertahan. Itu normal ya. Apalagi dalam situasi negara yang begini ekonomi yang begini begini down ya. Ya memang harus dipikirkan, pemerintah harus mengirit anggarannya. Yang menurut saya sayang itu dibuang-buang duitnya itu ya itu pertama di bidang konstruksi atau bidang ini ya infrastruktur itu nggak boleh, karena itu multiplier efeknya besar banget untuk rakyat, untuk ekonomi pertama. Nah mungkin saya nggak tahu ya, yang kembali lagi saya selalu mengatakan, apakah makan gizi gratis yang dananya sekian triliun itu memang bisa meningkatkan daya beli masyarakat? Saya tidak tahu, itu agak saya tidak tahu perhitungannya bagaimana. Saya kira itu sih menurut saya. Lahir dari keluarga yang punya privilege, saya nggak bilang bisnis hotel yang jalan bener lah ya Kak ya. Tapi banyak yang saya dapat informasinya seperti itu. Jadi mereka daripada nggak ngapa-ngapain, bapaknya kasih hotel, ya udah lu di situ aja daripada lu nggak jelas, kayak gitulah Kak. Tahu nggak Kak bagaimana caranya? Ya mesti dekat sama pejabat, bisa lah itu Kak. Ya kita balik ke sana. Lanjut. Nah, saya ngelihatnya yang hotel-hotel belakangan seperti ini berkembang pesat Kak. Dia lahir dari privilege. Dia banyak berjamur. Akibatnya apa? Mungkin sudah banyak. Nah, yang makan dari APBN, APBD saya nggak tahu. Tetapi memang ada Kak, memang ada. Sampai ada mungkin contoh lah saya sebut lah, kebetulan kan ada Pertamina. Mereka untuk ngaudit aja sampai sewa hotel memang Kak. Itu borosnya minta ampun ya. Tapi ya pengusaha hotel mah seneng-seneng aja waktu itu kan Kak. Kalau kata Akong menikmati Kak. Bener. Bener, mereka menikmati. Jadi apa yang pemerintah gelontorkan pemborosannya ya turunnya ke mereka. Nah itulah yang menyebabkan mereka nggak profesional Kak.
Sementara hotel-hotel yang punya database kuat, nah yang saya handle salah satunya, mereka itu yang punya database kuat itu mereka tetap survive, Kak. Jadi CEO dari perusahaan besar yang stay di situ dan mereka punya loyalitas tinggi. Saya nggak bilang dah kalau hotel-hotel yang cuman hidup dari APBN nasibnya bagaimana, itu saya nggak tahu lah mau bagaimana, karena mereka juga bisa dibilang kurang profesional dong berarti dalam menjalankan kegiatannya, Kak. Mengharapkan kue APBN gitu loh, Kak. Saya mungkin nggak dalam posisi untuk memberi judgement ya, Kak ya. Tetapi karena saya di lingkungan yang profesional, saya melihat bahwa kebetulan jaringan yang saya pegang itu kemarin mereka itu sangat profesional. Jadi saya ingat ketika tambang drop, ancur-ancuran CEO yang tinggal di situ, mereka langsung swifting, Kak. Mereka cari industri yang berkembang, mereka punya database CEO lah. Sampai salah satunya yang mulai startup bisnis kayak contoh TikTok pernah stay di mereka karena mereka merintis bisnis, mereka belum punya company, mereka kerja di salah satu hotel itu. Dan mereka pinter, Kak, cari yang lagi maju sekarang Cina. CEO yang perusahaan yang maju, apalagi banking kan banyak diakuisisi kan di sini. CEO itu yang masuk. Jadi karena mereka hidup dari cara-cara yang profesional, mereka nggak gitu kesulitan. Saya ingat kalau waktu itu tambang hancur-hancuran, komoditas hancur-hancuran, CPO hancur-hancuran, semua CEO itu langsung cut, Kak. Tapi mereka bisa survive, Kak. Mereka jalan tetap gitu. Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh pelaku-pelaku bisnis di bagian inilah hospitality ya, Kak ya. Betul. Jadi ya karena biarkanlah seleksi alam gini. Sesuatu yang lahir dari cara instan menurut saya nggak akan panjang, Kak. Setuju. Life cycle. Betul. Nah, saya banyak menemukan itu, Kak, jaringan hotel yang dari anak orang kaya. Saya balik lagi ke situ. Nah, mungkin yang akan mereka hadapi ini ya mereka akan kesulitan gitu loh. Itu. Tapi yang profesional menurut saya mereka cukup cerdas dan saya membuktikan sendiri bagaimana mereka bisa survive satu persatu industri yang terjun, mereka bisa swifting langsung. Itu. Ya, sudahlah, itu kan urusan mereka. Biar aja. Selama ini kan mereka udah di ayun-ayun tuh dengan jor-joran yang cuma misalnya kamar kepakainya setengahnya, dia kan 100, dia sewa 200 kan gitu. Ya sekarang tinggal terima akibatnya gitu sih. Ya intinya sih memang pengusaha kita, penguasa kita itu cengeng sih, nggak kreatif gitu. Ya seperti penguasanya juga cuma bisanya menekan rakyatnya aja kok. Ya ketika defisit yang diributkan cuma efisiensi ya ke bawah aja, yang di atasnya nggak efisiensi juga. Tadi Dede Tony bilang DPR-nya pindah ke hotel, apa iya bangkrut. Cuma masalahnya hanya beberapa hotel aja mungkin yang buat revisi undang-undang itu ya. Tapi kan DPRD juga mungkin ada lah di hotel daerahnya masing-masing, gitu. Jadi mengamati negara sekarang itu dan sejujurnya satu kata bingung. Mereka tuh maunya apa, maunya kemana gitu. Nggak satunya kata sama perbuatan gitu loh. Tujuannya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi ekonomi diacak-acak gitu. Sementara yang dijadikan senjata seharusnya untuk bisa membuat investor percaya nggak segera digolkan undang-undangnya. Sementara TNI yang nggak urgent-urgent amat tiba-tiba jadi. Kan bingung kita jadinya. Ya itu satu kata untuk negara kita, Konoha ini bingung. Entah emang pemerintahnya lagi bingung atau memang dia mengatur keuangan, ibaratnya keuangannya sedikit tapi hutangnya banyak. Jadi kan ya secara umum mumet sih dan emang. Iya. Tapi saya nggak mau ikut mumet sih Nen ya. Ya kalau saya melihat fenomena ini sih sebenarnya tadi Ibu itu bilang juga pengusaha kita tuh cengeng ya. Apapun yang terjadi kan ya itu realita hidup. Kita mau either memilih merengek atau kita berjuang dengan kreativitas. Nah
sebagai pengusaha kan kita juga pasti punya segmen target ya. Kalau targetingnya pemerintahan yang kalau meeting di hotel ketika ada efisiensi ya pasti kena. Tapi kalau misalnya market kita targetingnya ada campuran ketika berkurang, ya kita harus punya substitusi untuk mencari caranya bagaimana. Banyak kok komunitas-komunitas bisnis kayak kami di Semarang juga kalau mengadakan acara ketika dananya ada ya di hotel, tapi kalau dananya kurang ya kita cari gedung yang bisa disewa relatif lebih murah. Intinya sih apapun yang diberikan pemerintah itu ya kita syukurin lah. Kalau memang melenceng kita koreksi. Tapi kita kan harus hidup jalan terus, tidak harus merengek terus. Kata seseorang yang bijak, lebih baik menyalakan lilin daripada memaki kegelapan. Apa yang bisa kita berikan pada negara? Jangan ngeritik terus dong. Kontribusi apa? Tapi juga negara juga harus peduli terhadap orang-orang yang punya kontribusi. Ya intinya sih kalau negeri kita mau lebih baik, setiap orang berpikirnya harus dari sudut pandang yang berbeda. Jangan dari sudut pandang diri sendiri aja, tapi lebih kepada dampak apa yang bisa kita berikan. Sekaya-kayanya orang pada saat dia berpulang pun tidak dibawa, tapi kalau kontribusinya banyak, namanya itu akan dikenang sebagai orang yang pernah berjasa dalam kehidupan ini. Anak istrinya, cucunya itu akan mendapatkan imbasnya. Nama baik itu jauh lebih berharga dibanding harta menurut saya ya. Kalau kita kaya tapi dampaknya negatif bagi banyak orang, ya sudahlah, itu hanya imbas dari kehidupan berikutnya yang akan menilai gitu, Mbak Nena. Otomatis lah, semua dirugikan, termasuk koruptornya paling rugi nih, nggak dapat duit nih. Ya, semua lini itu pasti kena efeknya dari penghematan ini. Hanya hotel aja, perdagangan juga semua kok. Mau retail, mau grosiran, semua. Kalau penghematan, semua lini nggak ada ampun, pasti. Dan yang paling celakanya, banyak PHK tanpa parah, karena daya beli makin turun. Kalau kata menteri-menteri menumbuh, semua numbuh, itu bohong lah. Kata-kata pejabat sudah nggak bisa dipercaya kok. Semua nggak bisa percaya. Karena korupsinya sudah apa ya? Dari minyak Pertamina, minyak makan, beras juga dihajar. Semua itu yang ketahuan, yang belum ketahuan itu hampir semua lini. Jadi ibaratnya main bola semua lini itu oke, mantap. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiawan atas komentarnya. Baik mitra bisnis, demikian sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.